Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Nah, ini sekarang waktunya kita akan membongkar ya. Ya, membongkar vegan ini ya. Ini ya memang sih kalau kita rasain ya kayak kosong ya ini ya. Itu loh. Tapi saya juga bingung ini protokolnya cakep, nomor kok nomor. Apa namanya? Mereknya juga ya bukan abal-abal ya tah. Tapi kok ini loh yang bikin penasaran. Beda sama yang ini ya, 65 watt ini ya. Ini juga vegan, sama-sama vegan ya. Ini sebelum membongkar ini saya tunjukkan ini dulu ya. Ini sudah pernah saya bongkar karena saya merasa ini bagus. Saya lem ya. Ntar ini saya buka biar saya tunjukkan ke teman-teman ya. Jadi biar apa namanya? Nah, ini beda ya. Kalau ini buka yang ini sama yang ini beda. Karena ini posisinya bisa kita potong ya. Kalau ini kita pukul atau kita lepas itu bisa. Tuh, bentar. Tapi kalau yang ini harus kita grenda gitu ya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini ya, kita lepas ya. Jadi biar kita lihat. Ini vegan ya, mereknya vegan nih. Tuh. Ya, kelihatan ya. Nah, ini dia. Dia komposisinya mirip abal-abal. Bukan mirip, ya sama ya. Dia colokannya colokan tancap ya. Ya itu tadi saya bilang ya lumayan, cuman ya itu colokannya. Nah, ntar kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu. Ini vegan ini seperti ini. Sekelas abal-abal ya. Colokannya ya. Ntar. Tapi komposisinya berbeda ya. Lihat nih. Berbeda sekali. Dia ada pendinginnya ini ya. Walaupun dia pakai colokan kelas abal-abal. Termalnya pun bukan termal yang apa namanya yang empuk gitu, bukan. Nah, ya kan? Ya enggak? Berbeda ya. Ntar saya deketin ya. Nah, nih. Beda kan? Tuh. Ya enggak? Itu loh, makanya saya masih pergunakan gitu loh. Walaupun ya memang kalau saya bilang saya tidak begitu setuju dengan model colokan kayak gini. Kenapa? Karena ya eh, semua charger abal-abal itu pasti menggunakan model colokan seperti ini. Semuanya yang pernah saya bongkar, colokannya pasti seperti ini. Gitu loh ya, yang membuat saya eh, kurang srek dengan model-model seperti ini gitu loh. Walaupun ini punya brand yang ya bisa dibilang lumayan ya kan? Tuh, ya enggak? Nah, duh, apakah ya kan? Apakah nanti ini akan seperti ini? Ya itu. Seperti itulah nanti yang terjadi. Kalau saya dugaan saya ya memang memang mirip seperti ini sih. Saya yakin pasti colokannya seperti ini. Pasti. Aduh, sakit deh. Nah, ya, pasti colokannya pasti seperti ini nih. Gitu loh ya. Ya masih masih masuk nominasi, masih bisa digunakan, masih bagus kalau lihat komposisinya seperti ini ya. Cuman saya tidak bisa terimanya dengan model colokan yang seperti ini. Itu aja sih ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk membongkar ini. Dugaan saya ya pasti ini feeling saya pasti seperti ini. Karena ini yang vegan yang ini kayak gini gitu loh. Tapi kalau ini sampai berbeda, wah ya sudah mantap berarti ya. Sekarang kita menuju ke sini aja. Eksekusi langsung ya. Ini seperti ini ya. Ini sekarang sudah pakai sarung tangan ya, karena berbahaya ini.
Kita garis dulu ini ya. Saya akan nih ya. Jadi ini harus digaris seperti ini dulu, baru kita gerinda ke sini jalan, ya kan? Nah, nanti kita lihat hasilnya, tarikannya seperti apa. Apakah colokannya seperti itu atau eh, ini berbeda, ya kan? Nah, ini kita lihat nanti hasilnya. Sudah berhasil, ya. Sebentar, kita ambil lap dulu ya. Jadi biar bersih, ya. Ini, tar, sarung tangan saya lepas dulu. Oh, lumayan ya, lumayan nih ya. Ini jadi ini udah terjadi ya. Sudah terjadi pemotongannya. Duh, lumayan kotor jadinya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya ini. Duh, ini modelnya kalau saya dugaan saya kok modelnya tancap juga ini ya. Model abal-abal ya. Sebentar. Kita lihat ini hasilnya ya. Sama-sama ya. Berhitung. 1, 2, 3. Wah iya. Wah ini lebih. Wah ini nih. Nah ini dia. Ini dia yang model abal-abal ini seperti ini. Walaupun ya. Jadi biar saya kasih tahu teman-teman ya. Walaupun dia ada UFCS-nya, tapi ternyata UFCS itu ya juga bisa apa namanya? Ada model abal-abal gini ya. Lihat nih konstruksinya. Ya, konstruksinya sudah berbeda ya, aneh ya. Nggak kayak biasanya ada apa? Namanya IC-IC-nya itu loh, kayak nggak ada gitu ya. Ya kan? Polos ini. Nih, Pak, sekarang kita akan ambil ini getuknya ini getuk ya. Getuk ini coba kita ambil. Nah beda ya sama ini ya. Kalau ini thermal kencang ya. Kalau ini beda nih. Nah ini thermal model abal-abal nih. Ya jadi agak drop ya. Begitu melihat dalamnya seperti ini kan. Sama saya drop. Waduh, kacau, kacau. Kacau. Ya, IC-nya mungkin di atas ini gitu ya. Ah, ini model cepit. Nah, ya sama ya. Ternyata sama, mereka berdua sama. Modelnya seperti ini ternyata. Ternyata sama. Ketahuan ya. Nah, makanya saya bilang kan, kemarin sudah saya tunjukkan ya, kalau ini apa namanya bisa magnet itu loh, magnet ini ya, bisa nempel gitu loh, maksud saya. Dan ini hasilnya ya. Walaupun kalau dari lihat komponennya sih ya lumayan ya, lumayan. Tapi ya seperti teman-teman lihat sendirilah, ya kan? Bisa menilai ya. Coba kira-kira teman-teman yang kotor ya. Para suhu gimana? Dengan komposisi seperti ini, coba kasih di kolom komentar.
UFCS-nya itu mana gitu. Saya juga nggak tahu. Ya kan? Sama, kita nggak tahu. Itulah charger ya. Jadi kita memang charger itu seperti itu. Kalau selama kita nggak bongkar, kita nggak akan tahu. Yang sudah berteknologi pun kita nggak tahu. Cuman kita bisa mengambil kesimpulan aja lewat kalau kita udah bongkar bahwa charger yang pihak ketiga yang resmi komposisi bentuknya itu seperti ini ya. Misalkan saya kasih contohkan gitu loh. Tapi begitu yang abal-abal, nih saya ambil yang abal-abal nih ya. Nih, abal-abal pasti bentuknya seperti ini. Nah, ini model-model abal-abal nih. Nah, ya kan? Jepitan seperti ini. Dan hampir dan belum pernah ya namanya abal-abal colokannya kayak punyanya ini. Punyanya charger bawaan seperti ini. Ya, itu belum pernah ketemu saya. Ini charger resmi Oppo 45 watt yang waktu unboxing saya langsung bongkar. Nih dalamnya seperti ini. Jadi biar kita bisa ada perbedaan. Nah, ini lihat. Thermalnya thermal kencang ya, bukan thermal yang seperti getuk ini. Nah, di semua charger yang saya bongkar, baik Baseus, Anker, terus McDodo, JT, apalagi ya. Pokoknya pihak-pihak ketiga itu selalu menggunakan komposisi kelistrikannya seperti ini. Gitu loh. Makanya saya berpatokan. Kalau penggunaannya seperti ini, ya colokannya gini, nah, saya anggap abal-abal. Gitu loh. Nah, ditambah lagi dengan komposisi getuk yang seperti ini thermalnya. Nah, itu loh. Tuh saya anggap abal-abal. Ditambah lagi dengan misalkan situasi komponen yang seperti ini. Wah, kalau ini masih mending gitu loh. Ini ya. Masih mending. Kalau ini coba. Ya, kosong melompong. Gimana coba? Tertulis di sini 65 watt. Itu loh ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saya ini berpatokan pada metode beberapa charger yang banyak yang abal-abal yang saya bongkar gitu loh. Saya membandingkan antara yang resmi ya dengan yang abal-abal. Itu saya bandingkan di mana perbedaannya. Nah, itu yang menjadi patokan. Kalau soal komponen-komponennya ini ya saya nggak sampai ke sana. Karena dari ini aja sudah saya dapat menyimpulkan ini abal-abal. Segini ini charger cuma 30.000. Gitu loh. Kita harus bisa menyimpulkan charger 30.000 berarti abal-abal. Dengan watt yang gede loh ya. Watt yang gede 65 watt. Nah, itu abal-abal pasti. Ya. Karena enggak mungkin lah 30.000 20.000 65 watt. Portnya banyak lagi. Wah, itu sudah enggak mungkin. Secara hitungan itu tidak bisa gitu loh. Nah, cuman yang saya sayangkan ya dari charger Vigen ini yang saya sayangkan ini ya. Dia punya komposisi jepit ya. Terus thermalnya getuk. Nah, itu loh ya. Di sini saya sebenarnya suka tapi menjadi drop karena ini. Ini lebih lumayan walaupun jepit ya, lebih lumayan ya. Karena kenapa? Ya ini tadi. Nih. Dia punya komposisi bagus ya. Thermal juga bagus, pendingin juga oke ya. Solderan juga bagus, IC-IC-nya juga bagus, ya kan? Nah, tapi ini colokannya jepit. Tapi masih saya terima karena seperti itu. Nah, ini sudah colokannya jepit, dia thermalnya waduh, malah getuk ditambah
Ya ini nggak tahu ya, ini komposisi baru mungkin ya, komposisi baru yang saya bilang ada UFCS-nya, mungkin modelnya seperti ini, mungkin lah ya. Makanya itu saya minta pendapat teman-teman kita yang ahli suhu bisa kasih masukan ke saya. Nah, beda loh sama ini, lihat. Charger bawaan asli loh ini. Ini original yang begitu saya unboxing langsung saya bongkar. Itu videonya ada juga ya. Ketik aja unboxing Oppo, itu langsung saya bongkar on the spot saat itu juga. Nah ini hasilnya tuh gitu. Jadi saya berdasarkan pengalaman atau buka bongkar semuanya, bukan asal kalau jepit terus buat abal-abal. Ya itu kan karena saya menemukan, melihat dan menyaksikan beberapa kali charger abal-abal itu komposisi kelistrikannya seperti itu. Makanya saya dapat menyimpulkan berbeda sama charger resmi, charger bawaan itu semuanya hampir semua. Belum pernah saya mendapatkan yang jepit malahan. Saya mendapatkan jepit dengan brand ada brandnya lah istilahnya ya, Vigen. Itu ya baru ini. Itu loh, baru ini yang ada brandnya itu loh. Kalau teman-teman menemukan ya silakan kasih kolom komentar brand apa, mereknya apa. Nah, kembali lagi persoalan Vigen ini. Jadi ya kesimpulannya ya saya agak drop, tapi kalau mau digunakan ya tidak bisa untuk kita berharap banyak ya. Seperti ini kalau untuk pengecasan misalkan biasa-biasa aja, seperti sebentar-sebentar aja, tidak membutuhkan waktu long time, waktu lama, ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk membutuhkan waktu lama, pengecasan lama pakai ini saya sarankan ya jangan. Oke, saya kira cukup sekian dulu video pembongkaran daripada Vigen Supervogue ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.